Ya, kali ini kita mau menceritakan kisah tragis Kapten Pierre Tandean, salah satu pahlawan revolusi yang gugur pada saat kejadian gerakan 30 September. Kisah cintanya antara Pierre Tandean dengan Rukmini Caimin. Di sini dikisahkan drama percintaan. Lo pasti ngerasa yang paling tragis. Tapi apa sudah tahu kisah cinta Kapten Pierre Tandean dan Rukmini Caimin? Mereka menjalankan hubungan beda agama, hubungan jarak jauh atau LDR, dan sudah mempersiapkan acara pernikahan mereka pada bulan November 1965. Tapi semua harus bubar karena peristiwa gerakan 30 September. Nah, Pierre Tandean sendiri dilahirkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Ayahnya adalah dokter angkatan laut, Dr. A.L. Tandean, berdarah Minahasa, dan ibunya Kornet M.E. berdarah Belanda Prancis, jadi blasteran. Pierre Tandean anak kedua dari 3 bersaudara. Mitz Pare, kakak perempuannya, dan Roswidiati, adik perempuannya, dan beliau adalah satu-satunya anak lelaki di keluarganya. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, keluarga Dr. A.L. Tandean pindah ke Magelang sebagai wakil kepala rumah sakit. Di sana, di kota ini, Pierre menghabiskan masa kecilnya sampai menyelesaikan sekolah dasar. Cita-cita Pierre menjadi tentara sudah tumbuh sejak kecil. Karena semasa kecil Pierre kerap melihat pemuda pejuang kemerdekaan yang sering mampir ke rumah menemui ayahnya meminta persediaan obat-obatan untuk kepentingan gerilya. Hal itu membuat Pierre bertekad memasuki Akademi Militer Nasional atau AMN. Pada saat itu, cita-citanya sempat ditentang oleh orang tuanya karena orang tuanya menghendaki Pierre menempuh pendidikan kedokteran dan menjadi dokter. Tapi Pierre bersikeras mewujudkan cita-cita untuk menjadi tentara. Larangan orang tuanya tak lain karena Pierre adalah anak laki-laki, satu-satunya dalam keluarga. Jika berkarir sebagai tentara, orang tua khawatir karena menjadi tentara harus mengorbankan jiwa, dan kekhawatiran orang tua Pierre kelak menjadi kenyataan. Satu-satunya anggota keluarga yang setuju dengan cita-cita Pierre hanyalah Mitzi Pare, kakak perempuannya. Untuk menghibur hati orang tuanya, selain mendaftar AMN, Pierre juga mendaftar di Fakultas Kedokteran UI. Melihat hasil tes di Fakultas UI yang tidak lulus, maka orang tua Pierre merelakan dirinya menempuh pendidikan di AMN. Menurut Mitzi, adiknya tidak lulus Fakultas Kedokteran UI bukan karena gagal, tapi karena dirinya memang tidak mengerjakan soal ujian tes.
Selama menempuh pendidikan sebagai taruna, Pierre dikenal disiplin dan ramah. Maka dari itu Pierre disenangi teman seangkatan, senior maupun juniornya. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang dengan jiwa kepemimpinan menjadikan dirinya dipilih sebagai wakil ketua Senat Korps Taruna. Pada tahun 1963, Pierre Tandean yang saat itu berpangkat Letnan II bertugas sebagai komandan peleton Batalion Tempur II, Kodam II Bukit Barisan di Medan. Saat bertugas di Medan inilah awal mula Pierre bertemu dengan pujaan hatinya. Kala itu, ia dalam keadaan dinas, diajak oleh kawannya bermain ke rumah Pak Caimin, salah satu tokoh terpandang di sana. Kunjungan Pierre ke rumah Pak Caimin menjadi sangat berkesan ketika ia berjumpa dengan putrinya, Rukmini. Pierre yang dikenal cuek walaupun banyak digandrungi gadis-gadis semasa menjadi taruna, kala itu menjadi tertarik pada Rukmini. Ketertarikan Pierre tak lain adalah karena sikap Rukmini yang lemah lembut, pemalu, dan tutur kata yang sopan. Sedangkan Rukmini jatuh cinta kepada Pierre bukan semata karena ketampanannya, tapi sikap humoris dan kecerdasan yang membuatnya jatuh cinta. Dari hari ke hari, pergaulan antar mereka semakin dekat dan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Di kala libur, Pierre selalu menemui Rukmini kekasihnya. Kisah cinta mereka sempat terhalang restu orang tua karena perbedaan agama. Kebersamaan sepasang kasih ini juga harus terpisah karena Pierre mendapat panggilan sekolah intelijen untuk ditugaskan ke operasi di Wikora. Setelah berhasil menamatkan pendidikan intelijen, Pierre ditugaskan dalam operasi di Wikora memimpin pasukan relawan untuk mengadakan penyusupan ke wilayah Malaysia berdasarkan surat perintah nomor 507/11/1963, dirinya diperbantukan untuk Dinas Pusat Intelijen Angkatan Darat. Karena tugas yang dipikul Pierre di garis depan, sang ibunda khawatir akan keselamatan anaknya. Apalagi dia adalah anak laki-laki satu-satunya. Nyonya Cornet M.A. yang kebetulan kawan baik dari mertua dari Jenderal Nasution yang pada saat itu menjabat Menko Hankam mengajukan penarikan tugas bagi anaknya. Ibunda Pierre juga mengajukan hal serupa kepada Maijen Dendi Kadarsan yang dikenal dengan Pierre ketika menjadi taruna. Permohonan tersebut dikabulkan, lalu Pierre menjadi rebutan para jenderal untuk dijadikan ajudan akibat kedisiplinan dan kecerdasannya. Perebutan dimenangkan oleh Jenderal Nasution. Sejak tanggal 15 April 1965, Pierre Tandean resmi dijadikan sebagai ajudan Jenderal Nasution. Lalu pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan 1. Keluarga Pierre lega karena anaknya tidak lagi berada di tengah-tengah medan pertempuran. Hal serupa dirasakan Rukmini. Ia senang menerima kabar kekasihnya tak lagi bertugas dalam operasi di Wikora.
Jalinan hubungan jarak jauh mereka dilalui dengan surat menyurat. Pada tahun 1965, ini pula Pierre dan Rukmini mantap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Pierre juga menulis surat ke keluarganya, minta doa restu untuk menikahi Rukmini. Saat mendampingi Jenderal Nasution bertugas ke Medan, pada tanggal 13 Juli 1965, Pierre menyempatkan diri menemui keluarga Rukmini untuk melamar. Hari pernikahan disepakati bulan November tahun 1965. Keseriusan Pierre dalam menikahi Rukmini memang bukan main-main. Untuk menambah biaya pernikahan, bahkan setiap malam Pierre mengambil kerja sampingan sebagai supir traktor untuk meratakan tanah pada pembangunan proyek Monas. Selama berbulan-bulan Pierre menjalani profesi sampingan sebagai supir traktor. Ia juga rutin mencari informasi rumah kontrakan di sekitar Menteng untuk dia tempati bersama Rukmini jika sudah menikah kelak. Sebelum kejadian berdarah 30 September 1965, Pierre sempat mengirim surat kepada keluarga jika ia tidak bisa pulang saat perayaan hari ulang tahun ibunya. Karena dalam keadaan dinas, ia berjanji akan mengucapkan selamat ulang tahun lewat telepon. Sebenarnya ketika terjadi pengepungan rumah Jenderal Nasution malam 30 September itu, Pierre tidak dalam tugas piket. Dia telah menyerahkan tugas jaga dengan Komisaris Polisi Hankam Mansur. Namun mendengar kebisingan suara tembakan atas inisiatifnya, lalu ia mengambil jaket dan senjatanya menghadapi pasukan itu. Tidak jelasnya instruksi operasi kepada pasukan Cakrabirawa membuat mereka salah tangkap dan tidak mengenali Jenderal Nasution. Mereka membawa Pierre. Dia dibawa ke lubang buaya, dieksekusi di sana. Ibu Pierre Tandien yang sedang berulang tahun menunggu telepon dari anak laki-laki satu-satunya itu, tapi telepon tak kunjung datang karena di malam naas yang bertepatan dengan ulang tahunnya, Pierre gugur. Dan ini formasi dari para pahlawan tentara. Di paling bawah adalah Jenderal Panjaitan, ada Ahmad Yani, Sutoyo, MT Haryono, Suprapto, S. Parman, dan paling atas adalah Pierre Tandien. 5 Oktober 1965, pemerintah mengirim pesawat untuk menjemput keluarga Pierre Tandien di Semarang. Melihat peti mati jenazah Pierre Tandien, sang ibu menangis dan meratap, Pierre, Mitch Jogen, what is Ahmed Joe Gebert? Yang artinya, Pierre, anakku, apa yang terjadi denganmu? Cornet juga kerap mengunjungi makam Pierre yang memborong banyak bunga anggrek untuk menutupi seluruh makam anaknya dengan bunga. Kesehatan Cornet juga menurun. Dirinya jatuh sakit. Pada 19 Agustus 1967, ia wafat. Ia berpesan agar jenazahnya ditutupi dengan selimut milik Pierre. Sementara Rukmini, sang kekasih, terpaksa menggugurkan rencana pernikahan dengan Pierre Tandien yang akan dilangsungkan 2 bulan lagi. Kekasihnya gugur di malam 30 September itu.
tanggal 31 Juli 1965 saat lamaran menjadi pertemuan terakhir Pierre dan Rukmini. Saat perayaan kesaktian Pancasila tahun 1967, Rukmini datang untuk mengenang kekasihnya. Tangisnya pecah saat itu. Lalu Bung Karno datang memeluk erat Rukmini untuk menenangkan. Butuh waktu 5 tahun bagi Rukmini untuk mengikhlaskan Pierre dan menikah dengan pria lain. Untuk tambahan informasi, kematian Pierre Tandean tidak seperti yang diberitakan atau difilmkan oleh pemerintah Orde Baru. Nah, ini adalah surat Pro Justitia. Hasil visum et repertum Kapten Anumerta Pierre Tandean. Terdapat luka tembak, 2 di dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, 1 di pinggul kanan. Lalu ada luka akibat pukulan, 1 di kepala kanan, 1 di tulang ubun-ubun kiri, dan 1 di puncak kepala. Sumber dirujuk dari sebuah sumber buku judul Pierre Tandean, karya Mas Kuri, penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983. Tweet dari akun Twitter @mazini_giuseppe. Ini bukunya. Untuk update terbaru, pujaan hati Kapten Pierre Tandean, yaitu Ibu REMCHA Lurida Rukmini Caimin, sudah wafat di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 27 Juli 2019 lalu, di usia 72 tahun. Semoga amalnya diterima dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Amin. Informasi ini didapat dari akun Instagram Pierre Sang Patriot. Ini akunnya. Dan ada sedikit informasi mengenai bahwa ada salah satu komen dari komentator di YouTube pada video sebelumnya. Mungkin bisa kita lihat. Nah, ini dari informasinya dari Aditria Maulana, mengatakan bahwa beliau adalah anaknya almarhumah Ibu Rukmini. Ini harus ada penelusuran sejarah. Ibu Rukmini telah menikah dengan Kapten Pierre Tandean. Silakan cek ke TNI AD. Ini informasi, tapi harus dilakukan penelusuran. Apakah benar seperti yang dikatakan di kolom komentar ini? Oke, mungkin itu dulu kisah cintanya sang patriot revolusi, Kapten Pierre Tandean. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.